Salawat 40 Mudatul Da'wah Wabdul Salawat yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Lahzami As'ad. Semoga segala hajat yang kita niatkan bersama, segala hajat yang kita inginkan bersama didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini mungkin ada yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini ada mempunyai hajat, menginginkan sesuatu hajat yang tentunya ada di hati kita masing-masing, Allah sampaikan segala hajatnya. Yang saat ini mungkin mempunyai hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutang. Banyak mempunyai hutang ibu ya, Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan pembacaan salawat 40 yang kita sampaikan, Allah segala dengar hajat kita, Allah kabulkan niat kita, Allah berikan yang terbaik dalam setiap solusi hidup kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan Mu'ayyatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Iskandar Al-Fadli SHI. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Salu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadli wujudihi tanazzalatir rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pencinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir bersama kita, orang-orang tua kita, para sepuh, para alim ulama, para pejabat, para tuan-tuan guru, para ustaz-ustazah. Di samping saya ada Bapak Camat Pontianak Selatan, kita doakan Pontianak Utara, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah beliau sehat, panjang umur dan keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang tua kita Abi Mansur selaku yang disepuhkan dan dituakan di Baitul Layang ini, doakan beliau juga senantiasa sehat dan senantiasa mendoakan kita semuanya, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman. Kemudian hadir bersama kita guru kita Ustaz Lahzami As'ad yang senantiasa semangat, hampir tiap hari saya lihat memenuhi hajat permintaan jamaah dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari musalla ke musalla, dari masjid ke masjid. Alhamdulillah semua dipenuhi. Kita doakan beliau secara khusus, mudah-mudahan Ustaz Lahzami As'ad senantiasa diberikan Allah kekuatan dan istiqamahan. Begitu pula para penggiring yang membackup sehingga semangat ini terus terjaga, salawat ini terus memicu semangat. Ya, saya sering sampaikan, hampir setiap kali saya hadir, walaupun tak setiap hari, saya hadir beberapa kali di Ashabul Amanah ini. Ketika membaca salawat penuh dengan hikmat, tanpa terasa saya punya air mata itu mengucurkan tak terasa. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada orang tua kita Bapak Haji Zainuddin, Bapak Haji Jumadi dan semuanya, ketua Ashabul Maimanah, yang mana kalau saya dengar beliau di WSA itu anjurannya, himbauannya, insyaallah terpacu untuk sangat hadir. Ya, saya ini sebenarnya hari Jumat ini ada majlis Habibullah rutin di rumah. Tapi alhamdulillah beberapa minggu ini karena yang minta langsung ke rumah, maka berat untuk ditolak.
Jadi Masya Allah, akhirnya ya Alhamdulillah, mudah-mudahan antara majlis di rumah dan di sini semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita ini bersalawat. Salawat itu adalah silatun bainal ummah wa rasul. Kalau salat, silatun bainal abdi wa rabbah, hubungan antara hamba kepada Allah itu salat. Kalau hubungan antara umat dengan nabinya dengan salawat, sama-sama diambil dari kata silah. Apa itu sambungan? Karena manusia ini antara dua saja, yang sambung dan tak nyambung. Betul. Kalau bahasa Arabnya adzakir wan nasi. Ya, orang yang ingat, orang yang lupa. Makanya senantiasa Al-Quran selalu mengingatkan, adzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Dan senantiasa engkau ingat kepada Allah, karena ingat itu bermanfaat untuk orang mukmin. Mohon maaf Pak Bu, Masya Allah, saya katakan Alhamdulillah hari ini tetap yang masih mengungguli ibu-ibu nampaknya. Semangatnya luar biasa, betul? Bu, Rasulullah pernah pesan dengan ibu-ibu. Rasulullah bilang begini, iyyakum wa hadra'ut timan. Hati-hatilah wahai kaum perempuan dengan satu yang hijau yang kelihatannya mempesona. Ini ibu-ibu ini mendengar, Masya Allah, apa maksudnya ini? Ya, belum nangkap, belum jelas. Rasulullah menjelas setelah itu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah bilang apa? Al-mar'atul hasna fi manbatis su'. Perempuan yang baik-baik cuman tempat duduknya itu tempat tak betul. Ya, perempuannya baik-baik, awalnya Masya Allah, ya, sholat, kemudian taat, tapi karena salah duduk, salah gaul, ya, ujung-ujungnya yang tadinya tersebut dia sering ikut sholawat, ya, yang taat sama Allah dan Rasulnya dan suaminya, ya, yang peka dengan keagamaannya, ujung-ujungnya karena salah duduk, semakin merosot, nah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Alhamdulillah pada hari ini, Masya Allah, kita terus menyaksikan ibu-ibu di Ashabul Maimanah, saya lihat Masya Allah tetap masih kalah kita kaum yang lagi. Hampir setiap kali saya hadir, jumlah bapak dengan ibu tetap kalah nilai. Ya, mudah-mudahan Insya Allah, ya. Karena Rasulullah SAW pernah ngomong begini, ya. Rasulullah pernah ngomong begini, neraka itu penghuninya tersebut itu banyak wanitanya. Pernyataan ini dapat respon dari sahabat, ya Rasulullah, apakah karena banyak jumlah aja? Kata beliau, la, tapi beliau itu yakrul ashir. Satu di antara sebab dia tersebut, dia suka mengkufuri daripada apa yang diberikan oleh suaminya. Hati-hati nih, hati-hati. Jadi 100 yang diberi oleh suami, 1000 yang diberi suami, gara-gara satu yang tak terwujudkan, hilang cinta yang lain. Kenapa? Tak banyak pendengaran. Tapi insya Allah kalau ikut Ashabul Maimanah, ya, ada tausiahnya, ada salawatnya, maka banyak pendengaran. Ya, banyak nasihat yang didengarkan, sehingga merupakan asupan rohani dia untuk membina rumah tangga. Kenapa? Perempuan ini adalah pakunya, tonggaknya rumah tangga kita. Makanya kalau sudah perempuannya hancur, istrinya hancur, ibunya hancur, maka diyakinkanlah insya Allah, ya, anak-anak mereka hancur juga semuanya. Makanya kalau pilih istri itu, ya betul-betul. Saya ini sudah pikiran tak nyambung. Kenapa? Saya khawatir saat ini di media ini dihimbau kalau tidak ada perlu jangan lewat di ayat ini.
Karena sekarang ini motor polisi dibakar budak-budak. Lagi panas sekarang ini. Tapi alhamdulillah disejukkan dengan salawat. Disejukkan dengan salat. Bu, yang punya anak, punya keponakan, beri pendengaran kita punya anak. Boleh kita menyuarakan, tapi jangan sampai kebablasan. Betul atau tidak? Makanya pada hari ini tadi, Masya Allah, setelah Zami pun Masya Allah telah mendoakan, mudah-mudahan dengan salawat ini keberkahan negeri ini Insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pejabatnya, ulamanya, umaranya, masyarakatnya Insya Allah sadar yang tak betul dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat salawat Insya Allah para pejabat-pejabat kita, ya para pemimpin kita, para aparatur pemerintahan kita semuanya Insya Allah diberikan Allah hidayah. Begitu juga anak-anak kita sudah jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Abu, Masya Allah, saya ingin cerita saja. Ya, tadi itu saya mengajar di pondok. Satu cerita yang cukup menarik saya baca dalam sirah. Ada satu orang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini anehnya, kalau habis sholat dia itu anehnya tak ikut wirid, tak ikut wirid, langsung kabur. Itu tak baik tu Pak. Ya, jangan biasakan kalau sholat itu tak wirid. Ya, kenapa bisa jadi wirid kita tadi itu, doa kita tadi itu merupakan yang terakhir? Ya, tidaklah ada satu doa yang paling afdal. Nabi mengatakan, "Mata ma'aqamun fi majlisin yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajaba Allah du'ahum." Dalam berkumpul satu majlis, satunya berdoa, yang lainnya cukup mengaminkan saja, maka yang berdoa dan mengaminkan semuanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kita itu kalau sudah berdoa salat itu paling afdal, paling kabul. Cuman di Abu Dujana setiap kali subuh, salat subuh itu, subuh ya dia, sudah salam balik. Akhirnya Rasulullah bingung juga dengan Abu Dujana. Ya, dipanggil tak? Ya Abu Dujana, aku lihat kau agak lain di subuh ini. Kenapa kau setiap habis salam langsung balik? Tapi tak tinggalkan sholat berjamaah. Ada Rasulullah terjawab, ya Rasulullah, mohon maaf, tak bisa diceritakan sebenarnya. Tapi karena kau tanyakan, maka aku jawab. Aku tuh punya rumah dan punya keluarga dan punya anak masih kecil. Di pekarangan rumahku tersebut itu, aku bersebelahan dengan tetangga. Ada pohon mangga, pohon kurma, saking banyaknya buahnya menjuntai ke pekarangan rumahku. Hari-hari setiap malam itu pohon buahnya berguguran. Nah, aku itu habis subuh langsung balik itu dikarenakan ya membersihkan semua buah-buahan yang jatuh ke pekarangan aku dan kembalikan kepada yang punya pohon sebelum anakku bangun. Makanya habis sholat langsung aku balik. Aku khawatir. Nah, satu ketika aku terlambat. Aku lihat anak sudah terbangun dan lagi mengunyah satu kurma. Sehingga aku lihat itu aku korek dia punya mulutnya. Saking aku ingin mengeluarkan ABC-nya, aku lihat dia tersedak dan dia menangis dan aku pun turut menangis saat itu. Ya, maka hal ini aku tak mau terulang kembali ya Rasulullah. Oh, Rasulullah nangis Rasulullah kita gitu. Ya Allah, Rasulullah. Saking hati-hatinya ini sahabat menjaga makanan untuk anaknya. Akhirnya setelah panggil siapa yang punya pokok itu sebelah itu, kata orang Yahudi. Dan subhanallah dipanggil kata ini, wahai Tuhan, apakah kau mau aku bayar pohonmu ini dengan satu nilai 10 kali lipat, tapi bukan bentuk uang sekarang ini, pahalanya nanti di surga. Kau akan mendapatkan kepastian itu. Ya, artinya kalau seperti itu berarti dia dapat hidayah, kemudian masuk surga, dapatkan pahala itu.
Itu Masya Allah. Tapi karena dia mengatakan apa? Wahai Muhammad, selama ini aku ni berdagang tak pernah 5 kredit. Aku mau kontan yang ada je. Yang pasti-pasti ya. Ini namanya cerita omong kosong ni. Kita bual ni kata dia. Allah. Dengar seperti itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar perkataan itu, ya Rasulullah, izinkan aku membeli itu. Wahai Tuhan yang punya kurma, aku beli dengan 10 kali lipat. Ya, berapa yang kau minta? Maka Masya Allah, girangnya ini orang Yahudi. Ya, tapi yang lebih girang itu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena telah mendapatkan janji Rasulullah SAW. Ya, yang mana akan diganti oleh Allah 10 kali lipat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang Yahudi ini sudah dibayar, tapi masih picik otaknya. Dia bilang apa? Baik, aku jual ini. Nah, sebelum muncul fajar, otaknya bermain. Aku nak kau ambil semisi buah sebelum besok jadi pemilikan apa? Pemilikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tak aku toreh semua buah-buahannya biar kosong. Kosong. Ya, tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Allah Maha tahu. Allah menampakkan kemahabesarannya. Tiba-tiba begitu dibangun dan terlambat bangunnya, tahu-tahu pohon yang sudah dibeli tadi itu berpindah di perkarangan rumahnya daripada sahabat Abu Judal. Allahumma salli ala sayyidina. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil daripada hikmah ini? Pertama, kepekaan sosok seorang pemimpin Rasulullah dengan rakyatnya. Ya, ketika ada masalah, Masya-Allah, zaman saya salut. Ketika mendengar ada insiden atau gejala ya pemadaman karena ada kerusakan, beliau tanggap di daerah beliau yang diamanahkan. Ya, begitu Pak pemimpin, Masya Allah, mesti pekat dengan pada umatnya. Ya, kenapa? Sayyidina Umar sampai bilang begini, kalau ada kita ini diberikan Allah satu doa yang pasti kabulnya, doakan dipimpin oleh pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil ini mendapatkan level yang paling tinggi, jauh sebelum ulama-ulama yang ada. Ya, di antara orang yang paling dulu mendapatkan naungan yang tidak Allah berikan naungan itu di hari di surga Allah. Pertama adalah pemimpin yang adil. Tapi juga pemimpin adil ini ketika dia mendapatkan kemuliaan, ketika dia bermasalah, maka dia akan diburukkan oleh Allah dengan seburuk-buruknya. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Yang kedua, ya, hati-hati Bu. Pak, dengarkan. Hati-hati. Bapak, jangan bawa satu pun makanan haram ke rumah kita. Kalau ada orang nak beb, cuba kau minta jampi-jampi anak saya di bengal benar. Cuba kau peksa apa yang kau bawa makan untuk anak kau. Ya, mohon maaf Pak. Kadang-kadang ya kita membawa rezeki terberik makanan kepada kita punya isteri, kita punya anak. Tahu-tahu kita punya isteri bengal, susah diatur. Jangan salahkan, jangan-jangan apa yang terbawa tadi itu tidak berkah atau haram. Mohon maaf Pak. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad. Ini saya dapatkan dalam satu video Syekh Mutawalli Sya'rani. Dia menyebutkan sebuah hadis. Kita di hari-hari minum aja minum. Jika kita amalkan dengan sunnah Nabi Muhammad, minum dengan tegukan 3 kali. Sebelum minum itu bismillah. Setelah diminum pertama baca alhamdulillah. Ulang sekali. Teguk lagi bismillah, teguk alhamdulillah. Yang ketiga kali bismillah lagi. Teguk lagi alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang minum seperti itu, ketika air itu masuk, maka Allah haramkan dia jasadnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minum saja ini, kalau cara minum dari Rasulullah SAW, itu bisa menampik kita untuk berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau ada satu cara minum saja ikut sunnah Nabi Muhammad, dah terdorong kita untuk berbuat baik. Jadi kalau ada satu orang nanya dengan saya, Habib, kenapa saya itu kok berat untuk bayar duha, berat, ajak berjamaah kok berat? Satu jawaban saya, pasti ada dosa yang belum tuntas. Pasti ada dosa yang belum kau taubatkan. Pasti ada dosa yang belum kau istighfarkan.
Ibu, makanya Masya Allah dah ajarkan dari kecil itu. Dan kita ni ibu balik rumah ni bawa satu cerita saya tentang pertama ingatkan Pak, biarlah kau beri aku kangkung tiap hari pun tak apa-apa. Tapi tak mungkin lah insya-Allah. Nanti ujung-ujung lepas kalau aku buat kangkung hari-hari. Saya teringat cerita kangkung ni, cerita kat sini panjang ni. Saya ada tamu dari Jakarta. Di pondok, insya-Allah. Nama pondok ni bikinlah segala sembedas apa, masya-Allah, segala sayur, kangkung apa. Yang angkutnya anak-anak santri. Ada ayam, ada ikan sembedas, masya-Allah, ikan asin. Yang saya tamu tanya, Hamzah, Dek, nampak hari ni makan nyaman nampak kalian ni? Apa jawaban santri saya ni? Enggak Pak, saya hijau yang tu. Jadi masya-Allah polos. Oh, alhamdulillah, tapi berkah alhamdulillah. Jadi yang tadi itu tolong jaga makanan untuk kita punya anak. Rasulullah mengatakan man aqlal halal aqa'at jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan halal maka otomatis jasadnya ringan untuk diajak taat. Oh salawat ini, oh ikut. Oh salat ini ikut. Apapun hal yang baik gampang. Barang siapa man aqlal haram, barang siapa yang makan haram, asal jawarihu sya'am aba, maka otomatis jasadnya tersebut itu haram, berat untuk diajak yang baik. Nanti. Oleh karena itu perhatikan makan. Ya, sikit-sikit kita insya-Allah mendengarkan kisah Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan kalau kita ikut salawat ashabul manah ini gila-gila, insya-Allah ustaz-ustaz akan menyampaikan. Mudah-mudahan ya dengan salawat ashabul manah ini salawat dapat, berkah dapat, dan kita insya-Allah bahagia dunia dan akhirat. Bu, pesan saya kalau waktu baca salawat, buka air minum ni. Kalau bisa bawa air. Bawa air botol sorang-sorang. Mengharapkan panitia buka kan. Ya. Wah, khusus orang masya-Allah yang masyarakat untuk dibacakan. Ketika ayat ini dibaca dari Fatihah, tawassul, menyebut nama orang saleh, para aulia, semua disebutkan. Bahkan orang yang paling saleh Nabi Muhammad dibacakan dengan niatkan dalam hati. Ditutup dengan doa tadi, bawa. Kemudian minumkan kita punya anak. Minumkan pada yang sakit, insya-Allah sembuh. Minumkan pada suami yang mungkin masya-Allah tak perlu nak minta macam-macam. Kalau minumkan saja, insya-Allah Allah akan kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal. Itu aja mungkin menyampaikan. Terima kasih atas kepanitiaan. Masya-Allah pada ibu yang undang, alhamdulillah. Masya-Allah sampai ke rumah undang. Berat untuk bisa nolak. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan amat mudah-mudahan bisa ikut support. Jadi kalau ada acara-acara di wilayah antum mohon izin nih. Masya-Allah bisa disupport, alhamdulillah. Biar kita punya bentuk kota ini berkah dengan salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih tausiah singkat padat yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Mulia kita Al-Habib Iskandar Al-Qadri Sa'i yang cukup padat dan menyentuh bagi kita bersama. Inilah ceramah yang hadir Bapak Ibu ketika hadir di tengah-tengah kita yang ketika kita merasakan butuh itu semua, merasakan ada di hati kita, insya-Allah biarpun sedikit tapi bisa teringat dalam tiangan kita bersama. Semoga Allah istiqamahkan kita untuk tetap berselawat pada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, agar acara kita menyampaikan kebaikan dan keberkahan, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh, mungkin kita mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman untuk memimpin doa kepada Bapak Syarif Mansur Hasan Al-Qadri. Dengan hormat kami persilakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa al-qarabati wa ila khususan
المرحوم سيد الولاية مولانا سيد عبد الرحمن بن نبي حسين محمد حسين القدري، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين. سعيد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والآفات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إن الموت مغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا يا الله يا الله إسافة الموت ونجاة من الوفاة والرجاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembacaan doa penutup bagi kita bersama-sama telah kita dengarkan disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, Bapak Syarif Mansur Harun Al-Fadri. Yang kami sampaikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada hari Jumat yang akan datang kegiatan salawat kita di tanggal 5 September 2025 setelah salat Isya berjamaah di rumah kediaman Bapak Rusilat Kompleks Saigon Permai nomor 35, bisa lewat jalan Pemda atau juga bisa lewat jalan Tekam. Jadi kalau kita dari Tanjung Hulu bisa lewat jalan Tekam, kalau kita dari Tanjung Mayang bisa melewati jalan Pemda. Kemudian tanggal 5 September 2025 di rumah kediaman Bapak Rusilat Kompleks Saigon Permai nomor 35, jalan Pemda atau jalan Tekam, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. Dan kami ingatkan kepada ibu sekalian dalam rangka minat yang kedua Ashabul Maimanah melaksanakan kegiatan ibu cepat menang. Saya belum